Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gina Cesaria Eka Putri from E01 class. Now, I want to present to you about my program tahunan and program semester. Well, without wasting the time, let's begin. So, before we create program tahunan or program semester, kita harus mengetahui dulu beberapa persiapan, karena kita tidak mungkin bisa membuat atau mengisi program semester atau program tahunan tersebut tanpa adanya persiapan. Yang pertama, kita harus menganalisa minggu efektif dulu. Bagaimana cara kita menganalisa minggu efektif dalam pembelajaran, yaitu melalui kalender akademik. Ini adalah salah satu contoh kalender akademik. Nih, contohnya di bulan Juli itu ada 5 minggu. Di bulan Agustus ada 4 minggu. Kemudian di bulan September ada 4 minggu. Di bulan Oktober ada 5 minggu. Bulan November ada 4 minggu. Dan di bulan Desember ada 5 minggu. Nah, setelah kita analisa dari berapa minggu, kemudian kita mengetahui dari situ, dari kalender akademik itu sudah ada kayak penjelasan di mana itu ulangan harian, di mana di situ UTS, ada libur. Jadi dari situlah kita bisa mendesain program semester kita. Jadi dari yang saya buat, program semester yang saya buat, di sini dalam satu semester itu ada 6 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu ada 3.1 dengan alokasi waktu 6 jadwal pelajaran. Jadi KD yang pertama ini dimulai dari bulan Juli minggu keempat, kemudian dilanjutkan lagi di minggu kelima di bulan Juli, dan kemudian di awal minggu pertama bulan Agustus. Kenapa dia menjadi 3 bagian? Karena dalam satu KD tadi udah saya jelaskan ada 6 jadwal 6 JP. Jadi satu pertemuan itu 2 JP. Jadi dalam sekolah itu, dalam 1 minggu itu kita masuk kelas belajar bahasa Inggris. Yang saya ngambil di sini adalah silabus bahasa Inggris kelas 8. Jadi dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan, yang mana 1 kali pertemuan itu 2 JP. Oke, itu yang untuk yang pertama, KD yang pertama. Kemudian KD yang kedua, 3.2 itu dimulai dari minggu kedua bulan Agustus, kemudian minggu ke-3 bulan Agustus, dan minggu keempat di bulan Agustus. Sama juga dengan kompetensi dasar yang pertama, yang mana di sini alokasi waktunya 6 JP. Jadi setiap satu minggu itu kita memakai 2 JP. Kemudian yang ketiga, KD yang ketiga 3.3, itu sama juga di bulan September, di minggu ke-2, 3, dan 4. Sama juga dia alokasi waktunya 6 JP. Jadi satu minggu ada 2 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuan itu 2 JP. Kemudian yang keempat, sama juga. Jadi setiap KD itu ada 3 kali tatap muka, 3 kali minggu efektif. Oke, yang di tabel warna kuning di sini, ini bukan kuning, kayak oren kuning campur oren gitu. Yang ini keterangannya bahwa ini ujian tengah semester. Kemudian yang untuk keterangan warna kuning yang ini itu ujian semester. Kemudian minggu ke-3, 4, dan 5 di bulan Desember ini adalah libur nasional dan libur semester 1. Kemudian kita lanjut ke program semester yang ke semester 2. Oh iya, maaf, saya lupa. Di program semester program semester yang pertama
itu ada 36, total jumlah alokasi waktu jam pelajarannya adalah 36 JP. Kemudian lanjut ke program semester yang kedua. Semester 2, yaitu dimulai dari 3.9, yang mana waktu efektif buat belajarnya itu minggu pertama dan kedua. Nah, di sini alokasi waktunya 4 JP. Jadi satu minggu itu 2 JP, dan minggu kedua 2 JP. Sedangkan yang kedua, KD yang kedua itu dia minggu efektif belajarnya 4 minggu. Jadi full 4 minggu. Jadi itu ada 8 JP. Jadi satu minggu dia 2 JP. Minggu kedua 2 JP, minggu ketiga 2 JP, dan minggu keempat juga 2 JP. Kemudian KD ketiga juga seperti itu. Dia 3 minggu. Waktu efektif belajarnya selama 3 minggu. Jadi di sini ada alokasi waktunya 6 jadwal pelajaran. Jadi satu minggu itu 2 JP, minggu kedua 2 JP, minggu ketiga juga 2 JP. Selanjutnya KD yang keempat. Minggu efektif belajarnya itu 4 minggu. Yang mana alokasi waktunya itu 8 JP. Jadi satu minggu pertama itu 2 JP, minggu kedua 2 JP, minggu ketiga 2 JP, dan minggu keempat 2 JP. Kemudian KD yang kelima itu KD 3.13, yang mana alokasi waktunya itu 4 JP. Jadi dalam masa efektif belajarnya hanya 2 minggu. Jadi minggu pertama 2 JP dan minggu kedua 2 JP. Kemudian KD yang keenam yaitu tentang KD 3.14, yang alokasi waktunya 8 JP dan minggu efektif belajarnya 4 JP. Jadi satu minggu alokasi waktunya 2 JP. Kemudian KD yang terakhir yaitu KD 3.15, yang mana alokasi waktunya cuma 2 JP dan pertemuan efektifnya hanya 1 kali. Jadi 1 kali pertemuan hanya 2 JP. Satu minggu pertemuan itu hanya 2 JP. Jadi jumlah jam pelajarannya itu dalam satu semester yaitu 40 JP. Jadi di sini tadi ada keterangannya yang warna biru tadi di atas untuk semester 1 di minggu pertama di bulan Juli itu berwarna biru. Ini 1 minggu pertama untuk penerimaan siswa baru. Yang biru yang ini, yang minggu kedua dan ketiga ini untuk masa pengenalan sekolah PLS. Kemudian yang ketiga untuk yang berwarna army hijau lumut ini itu minggu efektif belajar, dan yang warna kuning ini untuk UTS, yang ini untuk ujian semester. Yang warna merah ini untuk libur nasional dan libur semester. Kemudian yang di sini yang warna merah yang untuk semester 2, warna merah ini untuk menjelaskan ujian nasional anak SMP. Kemudian yang warna biru dongker yang warna biru untuk menjelaskan ujian nasional anak SMP, dan warna merah ini untuk memberitahu pembagian raport. Yang merah tadi sudah saya jelaskan, yang ini untuk libur semester. Oke, setelah program semester, saya akan menjelaskan program tahunan. Oke, program tahunan ini kita buat berdasarkan silabus. Jadi kita harus menentukan dulu silabus tingkatan apa yang mau kita buat. Misalkan saya mengambil silabus SMP Bahasa Inggris kelas 8, yang mana program tahunan ini terdapat mata pelajaran, kelas dan semesternya, kemudian tahun pelajarannya. Jadi dalam tabel ini ada kompetensi dasar, materi pokok, kemudian alokasi waktu. Jadi di dalam semester ganjil ada 6 kompetensi dasar
dengan masing-masing materi pokoknya berdasarkan silabus. Kemudian ada alokasi waktunya. Jadi untuk semester ganjil ini alokasi waktunya sama, 6 jadwal pelajaran. Kemudian setelah kita bikin program semester, di bawahnya kita letak mengetahui terus tanggal berapa kita membuat program tahunan itu, tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajarannya. Kita lanjut ke program tahunan yang untuk semester kedua. Itu ada 7 KD. Kemudian ada materi pokoknya juga dan ada alokasi waktunya. Jadi di sini juga berdasarkan silabus saya ambil, silabus kelas 8. Jadi yang KD pertama itu ada 4 jam pelajaran, 8 jam pelajaran, 6 jam, ada yang 2 jam pelajaran. Jadi totalnya semua ada 40 jadwal pelajaran. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi saya tentang program semester dan program tahunan. Akan saya lanjutkan tentang materi minggu ke-6 tentang well, I will continue to next material about the 6th meeting material about approach, method, and procedure. Technique. Well, before we discuss about approach, we should know what is the definition of approach in learning. Well, an approach refers to the general assumptions about what language is and about how learning a language occurs. Jadi secara singkat lah, untuk pemahaman kita, approach itu artinya itu kayak pendekatan. Jadi pendekatan dalam mengajar. Jadi approach ini hanya sebagai sebatas teori. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita ke peserta didik kita, seperti itu. Kemudian dari approach tadi ada menjadi a method. Method ini merupakan metode. A method is a practical realization of an approach. Jadi dia adalah realisasi dari pendekatan tadi. Kemudian seperti saya jelaskan tadi, method adalah cara atau a way kita ingin mendekatkan diri kita kepada murid kita. Kemudian setelah kita membahas approach and method ini, kita lanjut ke procedure. A procedure is an ordered sequence of techniques. Jadi procedure ini adalah gimana if we want to say procedure is specific from a method, a specific things from method and approach. Jadi tadi dari method tadi kan kita dalam mengajar kita memiliki metode ngajar yang berbeda-beda setiap orang. Contohnya ada yang mengajar, ada metode silent way, ada metode going, ada metode direct method, dan metode-metode lainnya. Kemudian dari prosedur ini step by step adalah langkah demi langkahnya. Prosedur yang mengimplementasikan yang dikerjakan secara berurutan. Kemudian ada terakhir teknik. Teknik is a common technique when using video material is called silent viewing. This is where the teacher plays the video with no sound. Nah, teknik ini adalah caranya. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa approach is translated into the method and contains technique with series of procedure. Jadi pendekatan ini bisa diartikan sebagai metode dan yang berisikan teknik dan bermacam-macam prosedur.
Okay, alright. I think that's all of my presentation about program tahunan, program semester, and material of meeting 6. I know there is many mistake that I make when I make this video. I think that's all for my presentation. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.